Siapakah orang yang paling kaya di dunia? Itu yang punya mikrofon. Siapa orang paling kaya di dunia? Tuh. Siapa orang paling kaya di dunia? Siapa yang qobliyah subuh dunia beserta isinya. Jadi saudara-saudara kita yang tak qobliyah subuh, kesian. Mudah-mudahan besok subuh masih hidup lagi. Qobliyah subuh. Jadi Ustaz Somad tadi dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah subuh dapat. Qobliyah subuh ini tak pernah ditinggalkan Nabi walaupun musafir dan kesiangan. Jadi suatu ketika Nabi dan sahabat musafir, saking kan letihnya setengah malam perjalanan panjang, tertidur di gurun pasir. Terbangunnya waktu cahaya matahari kena ke mata mereka. Kena cahaya matahari, terbangun mereka. Kata Nabi, azan. Bilal pun azan. Setelah azan mereka qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, lalulah mereka sholat subuh. Ini dalil andai terlambat sekalipun tetap qobliyah subuh. Tapi jangan ini dijadikan dalil sholat subuh setelah terbit matahari. Karena sekarang banyak jamaah ini lebih cerdas dari Ustaz. Ustaz mengajarkan fikih, dia paham pula usul fikih. Apalah kesimpulan yang dapat kau ambil dari hadis tadi? Kalau begitu boleh sembahyang subuh setelah terbit matahari. Itu terjadi pada Nabi sekali seumur hidup, dan itu pun karena musafir panjang dan tak pernah. Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya, tak boleh diotak-atik. Siapa yang mengotak-atik waktu salat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena ini sudah dituliskan Nabi berdasarkan dari Jibril, dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Isra Mi'raj Nabi turun, maka turunlah Jibril mengajarkan waktu sholat sesuai dengan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terbit fajar ada dua, satu fajar shadiq, satu fajar kazib, sampai waktunya habis terbit matahari. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar barulah azan subuh. Terbit matahari habis waktu subuh. Lalu kemudian setelah itu tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Lalu kemudian sama bayang-bayang lewat sikit, masuk waktu asar. Lalu kemudian nampak syafaq ahmar merah, waktu maghrib. Habis merah, masuk isya. Begitu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita otak-atik. Ini sekarang banyak pula orang lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, kata dia. Berserah pada Engkau ya Allah. Jam 2 siang salat zuhur. Apa ini ucapannya? Tak sesuai perbuatan dengan ucapan kepada Allah SWT. Kalau ditanya sama istrinya, kenapa abang salat zuhur jam 2? Ini mengambil rahmat Allah atau laknat Allah? Masih syukur aku sembahyang, kawan aku tak sembahyang lagi. Salah cara pandang. Kalau ibadah ini bukan kita tengok ke bawah, tengok ke atas. Tengok bagaimana ulama-ulama, imam-imam begitu hebatnya mereka istiqomah, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saya jumpa dengan seorang Habib di Palembang, masih hidup. Sholat saya di situ, datang Habib Mahdi mengatakan, Ustaz Somad, itu Habib yang tadi itu, yang Ustaz salaman dengan dia itu, 40 tahun tak pernah tinggal sholat berjamaah. Istiqomah. Istiqomah nilainya iblis tak bisa. Kalau yang lain bisa. Makanya idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', kalau kau tengok ada orang bisa berjalan di atas air, jangan tertipu. Karena setan pun bisa melakukan itu. Mana tahu nanti datang orang kemari bisa berjalan di atas air. Tapi rasanya kalau berjalan di atas air semua orang sedanau bisa. Karena di sini di atas air ini aspal. Di sini bukan berjalan di atas air, naik Honda di atas air. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang berjalan di atas air, yang yatiru fil awa, terbang di atas awan, la taqtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukannya satu, istiqamah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, hai para malaikat semuanya sujudlah kepada Adam, fasajadu, semua bersujud illa iblis. Iblis tak mau sujud. Padahal 7.000 tahun dia bersujud. Sujud tahun pertama, 1000 tahun pertama, naik langit pertama. 1000 tahun, naik langit kedua. Tapi begitu ditengoknya ada hamba yang baru terbuat dari tanah, hitam, legam, busuk, bau. Kenapa pula sujud kepada dia, kata dia?
Ditanya Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? "Khalaqtani min nar." Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa pula aku bersujud kepada dia? Iblis tak bisa istiqamah. Makanya yang dituntut dari kita itu adalah istiqamah. Makanya kata wali-wali tasawuf, apa kata mereka? Al istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Orang berzikir bukan mencari karamah. Kalau berzikir mencari kebal dapat kebal. Kalau berzikir mencari hilang dapat hilang. Kalau berzikir mencari yang aneh-aneh dapat aneh-aneh. Kita berzikir bukan mencari itu. Kita berzikir ingin dapat istiqamah. Terlekat kalimat Allah 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 dalam lafaz la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah. Doakan Ustaz Somad istiqamah. Istiqamah nih. Istiqamah ini berat Pak Ustaz. Memang berat. Yang ringan itu istirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berjamaah, kita belajar salat menengok gerak imam. Macam mana dia mengangkat takbiratul ihram? Apakah ke daun telinga atau ke bahu? Hadisnya kan Pak Ustadz baina mankibaihi. Diangkatnya tangannya yuhazi mankibaihi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Hadis mengangkat tangan ke bahu itu sahih. Tapi hadis mengangkat tangan yuhazi udunaihi sampai ke daun telinga juga sahih. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, satu mengatakan sampai ke bahu, satu mengatakan sampai ke daun telinga, mana yang dipakai? Saya pakai yang pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana? Daun telinga. Kenapa Ustaz pakai itu? Karena kalau kita pakai yang sebahu tak dapat yang daun telinga. Tapi kalau yang dipakai daun telinga dapat yang bahu. Allahu Akbar. Tak dapat hadis daun telinga. Tapi kalau dipakai yang daun telinga, ini bukan masalah hadis itu betul tak betul. Hadis itu betul, hadis itu sahih. Kita ini mengalami pertentangan-pertentangan karena kita tidak kembali kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah. Tidak ada ikhtilaf. Sunnah itu ikhtilaf. Hadis yang sebahu sunnah, hadis yang ke telinga pun sunnah. Sunnah mana yang mau dipakai? Dua-duanya sunnah. Makanya kalau kita bingung menengok sunnah, kembalinya bukan kepada sunnah, kembalinya kepada ulama ahli sunnah. Saya kalau mengambil hadis itu dari Imam Bukhari, loh, Imam Bukhari meninggal kapan? 256. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Kepada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalnya kapan? Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. 256 di bawah, 241 ke atas. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada siapa? Ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Payah ingatnya Pak Ustadz. Memang kalau belum sarapan payah. Imam Bukhari di bawah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan saya lebih mau mengambil Bukhari daripada Syafi'i, kamu waras apa sehat? Sedang Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau mengambil fikih, kita ambil fikih Imam Syafi'i. Kita belajar hadis, ambil hadis dari Sahih Bukhari. Karena kitab hadis yang paling sahih Sahih Bukhari, tapi memahami inti makna hadis melalui imam-imam mazhab. Itulah dia Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, imam kedua, imam besar, namanya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Dikumpulkannya semua kitab-kitab mazhab Syafi'i, direvisinya, dipelajarinya, dipahaminya. Imam Nawawi itu sampai tertidur keningnya jatuh ke atas kertas buku kitabnya. Terbangun dia, lanjutkan tulis lagi. 2 tahun tak melekatkan tulang belakang ke atas tempat tidur. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Imam Nawawi sampai tak berbini. Imam Nawawi itu tidak, umur 45 tahun meninggal dunia. Kalau dibacalah kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Muslim 7.000 hadis berulang-ulang. Siapa yang menjelaskan Sahih Muslim? Imam Nawawi, namanya kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Orang belajar tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munqati, hadis maqtu, hadis muwaqq, hadis mauquf, hadis mursal, hadis muallaq. Kepada kitab siapa dia belajar? Kepada
Mana kitab Imam Nawawi, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi, kitab yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cukup mengambil Quran dan sunnah saja, maka kalimat ini benar, tapi maknanya bisa batil, karena kita mengambil ilmu ini daripada para alim, para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi ulama-ulama bentengnya ahlu sunnah wal jamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya dengan ke masjid nampak kita gerak imam usolli fardhus subhi rak'atain adaan imaman lillahi ta'ala. Kenapa pula Pak Imam ini menyebut usolli? Karena di dalam takbiratul ihram itu mesti ada qasad ta'arad ta'yin. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Itulah yang dimasukkan dalam A sampai bar. Allahu Akbar. Macam mana memasukkan niat itu dalam Allahu Akbar? Dikuatkan dulu. Macam mana menguatkannya? Itulah dikuatkannya di mulut supaya masuk ke dalam hatinya. Usolli fardhus subhi rak'atain adaan makmuman imaman mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Namanya muqaranah, sejalan antara niat dengan takbir. Itu mazhab Syafi'i. Tapi imam kami Pak Ustaz takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Berarti mazhabnya Hambali. Karena mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, 3 mazhab niatnya bukan di dalam takbir tuh, sebelum takbir. Makanya takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Sebelum takbir. Sebelum takbir berniat sah. Berarti mazhab yang dia pilih 3, Hambali, Maliki, Hanafi. Berniat di dalam takbir sah. Berarti yang dia pakai mazhab Syafi'i. Ustaz Somad kalau berniat di mana? Saya dalam takbir, maka takbir saya panjang. Allahu Akbar. Jadi yang tak sah mana? Sesudah takbir. Habis menghitung ikan, habis ngobrol di warung kopi, habis membuka handphone, masuk ke masjid, tak pakai sholat. Allahu Akbar. Ah, udah itu baru ragu. Zuhur apa asarnya? Maghrib apa isya'nya? Jamaah apa kosong? Mana sah? Innamal a'malu binniat. Segala amal itu niat, itulah yang membuat amal itu sah atau tak sah. Tapi kalau kita mengikut imam, itulah enaknya. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam sebagai benteng. Makanya memilih imam tidak boleh maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid ini tak boleh maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam. Kenapa Ustaz tadi berani maju ke depan? Saya disuruh imam. Ustaz Somad nanti maju ke depan, siap. Kalau tidak, mana saya berani maju ke depan. Lalu kemudian dengan sholat berjamaah kita tahu bagaimana bunyi makharijul huruf. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah siapa yang tak betul fatihahnya. Kalau sampai salah membaca fatihah maka batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kekeliruan banyak pada huruf ha, bergetar dada kalau dipegang jadi ha. Sedangkan ha tak berbunyi. Ha kecil, ha besar, itu kata kita. Orang Arab tak ada bilang ha kabir, ha sohir, tak ada. Kalau ha itu ha, bergetar dia. Kalau ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ra, banyak juga ra-nya yang tak tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tersangkut pada a. Disebutnya a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin artinya sakit. Rabbil alamin Tuhan sakit-sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak sangkut pada 2 huruf ra dengan a. Maliki yaumiddin. Lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sangkut pada tasydid, tak pakai iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Iyyaka tak pakai tasydid, tak pakai saddah. Iyyaka matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke matahari kami menyembah, ke matahari kami minta tolong. Ikut orang Jepang.
Ihdinas sirat, banyak sangkut pada sha. Dia sebut sin. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada sa, ada sha, ada tha, ada sya. Bahasa Arab kan sama macam kita. Bahasa kita kalau salah sikit tak apa-apa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Kita salah, orang paham. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tha, ada sa, ada sya, ada sha. Yang mentang-mentang baru balik dari pesantren balik, marilah kita bersolawat wassalat wassalam. Bukan asal-asal bunyi aja ini. Ihdinas siratal qa, ihdinas siratal mustaqim qa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi dza, ada za, ada dza, ada dha, ada ja, 4. Ini maju ke depan PD bukan main. Ijazah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, sangkut pada dad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa lama dulu Ustaz membetulkan Al-Fatihah? Datang mengaji di Medan, Sumatera Utara, di tepi Sungai Deli. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. 4 kali jadi juri Dewan Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah. Saya tak tahu kalau dia orang besar. Kita masih kecil, anak SMP mengaji. Suruh orang tua ngaji, datang. Sesudah dia meninggal, tahun 1993, baru saya baca koran. Telah meninggal hari ini seorang ulama besar, 15 tahun di Makkah, mengajar di Makkah, menjadi 4 kali musabaqah Tilawatil Quran internasional. Saya tengok gambar dia. Oh, ini Syekh yang tempat kami belajar mengaji itu. Tak tahu kita dia ulama besar. Datang mengaji ke rumah dia, Fatihah juga lagi. Datang besok Fatihah, 3 bulan tak pindah-pindah. So datang Fatihah lagi, datang Fatihah lagi. Barulah paham kita, begitulah dulu ulama menghaluskan kaji supaya jangan sampai salah pada Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi jangan pula gara-gara ceramah saya ini semua tak sembahyang. Besok kau tak sembahyang, meluruskan Fatihah aja semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuailah dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah batas kemampuan kita. Tapi jangan sampai pula tak mau belajar sama sekali. Dengan sholat berjamaah sering kita dengar, maka insya Allah dengan sholat berjamaah dapat pahala i'tikaf.